Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Maya Laila Tubufaina dengan NPM 2313041050. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek mengajar dengan keterampilan menjelaskan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Cuacanya hari ini mendung banget ya? Iya, Bu. Pokoknya pengen tidur. Iya, sama. Enggak, tapi hari ini pagi ini kita harus belajar bahasa Indonesia dulu ya. Semangat. Udah siap belajar semua? Siap, Bu. Siap. Sebelum itu ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini di kelas C ya. Teman-teman, hari ini anak-anak hari ini masuk semua? Masuk ya, masuk ya, Bu. Nggak ada yang izin atau dispek? Tidak ada, Bu. Baca dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan pelajaran. Kepada ketua kelas silakan untuk membuka. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kata-kata yang bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai ya anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Udah tahu materi kita pada pagi hari ini apa? Belum ibu. Coba saudara baca ini materinya tentang apa ya? Memahami deskripsi visual dalam infografi. Ya, memahami deskripsi visual dalam infografi. Anak-anak pernah nggak kalian melihat infografis di media sosial atau internet? Sebelumnya kalian sudah tahu belum infografis itu apa? Infografis itu apa? Belum. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa itu infografis. Nah, pengertian dari teks deskripsi. Kenapa kita mempelajari teks deskripsi terlebih dahulu? Karena di sini judulnya adalah memahami deskripsi visual dalam inti infografi. Nah, anak-anak sudah mempelajari itu apa pengertian dari teks deskripsi. Nah, dari penjelasan pada saluran tersebut ada nggak dari kalian yang bisa menjelaskan apa secara sederhana apa pengertian dari teks deskripsi? Sederhananya aja, singkatnya yang kalian pahami. Saya Ibu. Ya, Soyati. Jadi yang saya pahami ya Bu, teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan objek atau suatu tempat secara terperinci. Nah biasanya itu sehingga akan membuat pembaca benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Ya, betul. Jadi teks deskripsi itu memaparkan objek atau suatu tempat sehingga pembaca itu dapat merasakan apa yang sebenarnya ditulis oleh penulis, gitu ya. Nah, selanjutnya memahami deskripsi visual melalui infografi. Kan anak-anak belum pernah atau belum mungkin anak-anak pernah melihat infografis di media sosial, tetapi kalian belum tahu, oh ternyata itu infografis. Jadi anak-anak, infografis itu adalah media informasi yang disampaikan dalam bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teks dan panduan gambar, grafik, dan ilustrasi yang menarik. Deskripsi visualisasi melalui infografik adalah pemaparan tentang suatu objek yang disampaikan dalam bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teks dan panduan gambar,
grafik dan ilustrasi yang menarik. Jadi di dalam infografik itu terdiri penjelasannya itu deskripsi yang dimana itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nanti tentang apa tujuan dari kenapa sih Bu informasi itu harus ditulis dalam bentuk infografis? Kenapa nggak biasa aja? Nanti akan dijelaskan tujuan dari deskripsi visual melalui infografis di akhir. Sekarang kita pahami dulu sebenarnya apa sih deskripsi visual melalui infografis ini dan apa saja jenis-jenisnya. Nah, ada pun jenis-jenis dari infografik yaitu ada apa anak-anak infografik? Statistika. Statistika adalah, coba Zara dulu tolong dibaca. Ibu izin ke toilet boleh? Boleh sekarang Surati. Berani kan? Berani Ibu. Boleh bukan? Infografik statistika adalah jenis infografik yang menggunakan grafik, diagram, dan visualisasi lain untuk menjelaskan informasi yang berbentuk angka. Nah, ini dia contohnya. Lihat ya dari infografis ini. Nah, ini kan memberikan informasi bahwasanya jumlah penduduk dan kakak di desa Pengubaran 2021 ada totalnya 1094 kartu keluarga. Nah, jadi tujuan dari infografis statistika ini adalah memberikan informasi dalam bentuk angka-angka yaitu grafik, diagram, dan visualisasi lain. Nah, selanjutnya itu ada infografik edukasi adalah media pembelajaran yang menyampaikan informasi atau data dalam bentuk visual untuk menggunakan siswa dalam memahami materi. Nah, ini contohnya anak-anak tips belajar di kelas. Nah, ini kan isinya adalah isinya itu memberikan pengetahuan atau informasi kepada siswa agar materi yang didapatkan mudah untuk dipahami. Nah, ada pun jenis-jenis infografik yang ketiga yaitu infografik perbandingan. Boleh dibaca soalnya apa pengertian dari infografik perbandingan? Infografik perbandingan adalah visualisasi yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih subjek, produk, atau konsep. Jadi di dalam infografik ini menjelaskan perbandingan atau kesamaan dari dua lebih satu subjek, produk, atau konsep. Nah, ini contohnya yang anak-anak ini membandingkan antara susu sapi murni, ada susu almond, dan susu rasa pisang. Ini penjelasannya seperti ini. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada ini bukan yang terakhir, maksudnya yang nanti ada 5. Infografik proses. Oh iya, silakan Anissa, silakan. Infografik proses adalah jenis infografik yang digunakan untuk menyederhanakan, memvisualisasi, dan meringkas suatu proses. Ya, infografik ini berisi untuk menyederhanakan, memvisualisasikan, dan meringkas suatu proses. Ini contohnya yang infografik proses. Di sini ada proses apa ini? Pembuatan apa ya? Terlalu kecil Bu tulisannya. Tidak terlihat ya, nanti Ibu kirimkan ulang Ya Bu, Jadi pusing Bu jadinya. Selanjutnya yang terakhir ya, jenis-jenis infografik yang terakhir itu ada infografis waktu. Bila mau baca juga, silakan. Untuk jenis infografik selanjutnya itu ada infografis waktu, yaitu jenis infografik yang menyampaikan informasi secara visual dalam konteks perkembangan waktu. Ya, sekali juga. Jadi infografis waktu jenis infografik yang menyampaikan informasi secara visual dalam konteks perkembangan waktu. Ini ada tips mengatur waktu siswa. Itu yang contohnya. Mungkin ini juga kurang terlihat jelas, jadi nanti bisa diingatkan kembali. Nah, tadi kan itu sudah menunjukkan kenapa sih deskripsi kan berisi memberikan informasi. Kenapa harus dibuat dalam bentuk infografik? Jadi salah satu tujuan ada 4 tujuan pembuatan infografik. Itu yang pertama untuk menyampaikan pesan yang lebih dengan cara yang
lebih mudah. Nah, jadi jika penggunaan infografi itu dibuat dengan baik, maka pesan yang tadinya itu sulit untuk disampaikan secara lisan maupun tulisan, melalui infografik ini tulisan tersebut bisa dibuat secara kreatif gitu, dengan bahasa yang sederhana, bisa melalui dengan gambar-gambar. Jadi juga ini mempengaruhi bagaimana pembaca bisa lebih paham dengan informasi yang disampaikan. Selanjutnya itu ada mampu menyajikan informasi secara ringkas dan lebih mudah dimengerti. Selanjutnya itu mampu mempermudah dalam menjelaskan suatu data. Nah, apalagi datanya dalam bentuk angka-angka ya. Jadi melalui infografis itu angka tersebut, data tersebut yang berbentuk angka bisa dapat dipahami. Nah, selanjutnya mampu memantau setiap perubahan parameter setiap berkala. Begitu ya anak-anak. Itu saja materi pada pagi hari ini. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Sudah dipahami ya? Sudah Ibu harap materi pada pagi hari ini yaitu mengenai memahami deskripsi visual dari infografik tidak hanya akademika saat ini saja, tetapi kedepannya besok akan kita bahas lagi dan Ibu harap kalian masih mengingat. Jadi besok kita lanjut pembelajaran bahasa Indonesia di pekan besok. Itu materinya menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan dengan membandingkan beberapa isi teks. Jadi kalian bisa mencari materi tersebut melalui buku ataupun internet ya anak-anak. Jadi cukup, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Sudah bisa dipahami ya semua? Sudah. Alhamdulillah. Untuk penugasan akan dikirimkan melalui grup ya anak-anak. Itu dia ada di Google Classroom ya anak-anak. Selanjutnya kita tutup pembelajaran pada ini dengan doa. Silakan ketua kelas. Pembelajaran hari ini mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan. Pulang. Duluan ya anak-anak. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menilai keterampilan menjelaskan nama calon guru Maya Layatul Mukmainah, NPM 2313041050. Topik memahami deskripsi visual dalam infografi. Ibu Guru Maya mengenai kejelasan sudah menyadari adanya keterbatasan. Bentar, Mas. Di foto aja. Baik, di sini saya akan menilai keterampilan menjelaskan nama calon guru Maya Layatul Mukmainah, NPM 2313041050. Topik memahami deskripsi visual dalam infografi. Yang pertama, komponen kejelasan. Bu Guru Maya menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Bu Guru Maya juga menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Komponen kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Ibu Guru Maya sudah memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Lalu, Guru Maya juga sudah menggunakan contoh yang relevan sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan. Lalu, untuk komponen pengorganisasian, Ibu Guru Maya sudah menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dalam materi. Lalu, Bu Guru Maya sudah memberikan intisar butir-butir yang penting. Lalu, selanjutnya, Bu Guru Maya sudah mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan
pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Selanjutnya, Guru Maya sudah memberikan penekanan yang berbeda yang diberikan melalui mimik, isyarat, dan gerakan selama pelajaran berlangsung. Dan komponen selanjutnya balikan. Guru Maya sudah mengajukan pertanyaan untuk pemahaman minat atau sikap siswa tentang relevansi atau penggunaan penjelasan tersebut. Selanjutnya, Guru Maya sudah menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih.